Ya Allah, ampuni dosa kami dengan berkahnya Nabi Muhammad. Kabulkan doa kami seluruhnya dengan berkahnya Nabi Muhammad. Wafatkan kami dengan berkahnya Nabi Muhammad dalam keadaan husnul khotimah. Dipegang dasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu bi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dadanya baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memberikan sebuah nama dengan engkau yang mewakili, daripada dengan putra yang ketiga dari bapak Yadi dan ibu Siti Subhana, yang mana engkau mewakilkan, dan di aku yang memberi namanya dengan nama Raden Abia Salman Asyafi Jati. Al-Fatihah. Ini ponakan saya, anaknya banyak. Saya kasih nama Raden Sopo Layu, Abia Salman Asyafi. Satunya. Setiap Senin Kliwon tak pernah putus bayi di sini akekahan selamatkan, nggih. Nah, dari mana-mana saja datang. Aku langsung tak ingat. Aku ya bapaknya. Iya. Aku memberikan nama putramu yang pertama dari pasangan Bapak Yus dan Ibu Vika, yang mana aku memberikan nama dengan nama Al-Fatihah. Langsung diberi jalan. Saya ajak sholat dulu, ya. Habis itu saya istighosah, langsung saya singkat doa bersama. Ada yang diundang di sini? Enggak. Ada selembar undangan di sini? Enggak. Ada. Kok bisa datang dari mana-mana? Dari Kalimantan, Gorontalo, terus Jambi, dari Bengkulu. Wah, dari mana-mana datang. Mudah-mudahan jadi satu di sini, doa bersama. Mudah-mudahan mustajab. Bukan mudah-mudahan, pasti mustajab. Kenapa? Di sini semua rombongannya mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Kalau kalian kumpul di sini, saya undang, wajib kalian datang. Kalau tidak, maka diwakilkan. Paham ya? Tapi ini sama sekali tidak ada yang saya undang datang di sini karena Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Paham ya? Doanya mustajab sekali. Mudah-mudahan membawa berkah untuk sampean semua. Mari saya ajak sholawatan, ya. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa,
في كل أزمان Banggar Huwal Mustafa Sirul Akwan Sirul Akwan
Biasanya sebelum mulai agendanya saya disebuti semua, nggih. Saya di mana mana sampai di mana saja disebutkan. Tapi hari bulan ini agenda saya banyak yang kosong. Karena memang saya kosongkan karena memang saya dijadwalkan mau ke Tarim. Nah, mau ke Hadratul Maut Yaman atau apa? Yoni Yaman. Tibakno diberikan saran untuk insya Allah apa Muharram, kalau tak Muharram ya Syakban. Ya, beliau saya soleh keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu datang memberikan saran seperti itu, saya ambil. Karena Pak acara untuk di Bengkulu, di Jambi, di luar-luar itu semuanya di bulan 7. Saya cancel ke semua di bulan 8. Ayat alhasil saya tak begitu ditarim saya batalkan. Ya sudah, ya untuk istirahat saja untuk bulan ini sampai Tumoko Idul Adha ya. Insyaallah. Kita sukseskan sembelih korban di Idul Adha nggih. Sukseskan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk sampai semua.
Alhamdulillah, ini saya nanti bacakan atensi satu-satu. Ini ada beberapa pertanyaan dan permohonan Fatihah. Disimak bareng-bareng, habis itu saya aja zikir dan doa bersama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini saya mau matur Cindy minta Abah didoakan orang banyak biar Abah husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya. Diminta bacain Fatihah bareng-bareng sama jamaah manakib Kang Aden. Nah, terima kasih dari keluarga Abah Cecep bin Muhammad Hasan. Nah, itu tetangga saya yang meninggal itu siapa, Mang Cecep. Nah, dekat dengan saya. Jadi ketika itu saya kunjung waktu lagi mau ngisi acara di mana, makanya saya rada telat misinya karena berkunjung dulu tempat beliau. Nggak lama kemudian beliau wafat. Mudah-mudahan almarhum Mang Cecep diberi ampunan dosa-dosanya, diterima di sisinya dan dijembarkan padang kuburnya. Al-Fatihah. Dan tetangga saya sebelahnya ini barengan apa, Nyai Rum. Itu pun tadi 7 hari. Mudah-mudahan dijembar terang padang kuburnya. Dan orang tua kalian semuanya yang sudah mendahulukan kita diparingna ampunan dosa-dosa. Al-Fatihah. Apa diterima Kiai Fatihah itu? Diterima. Apa buktinya? Nggak ada yang ngembaliin lagi Fatihah kita. Pak, ya wis yakin diterima. Rasulullah SAW saat itu lagi berjalan, tiba-tiba di dalam kubur itu namanya Nabi ya, jadi tahu di situ ada orang yang tersiksa. Alhasil Rasulullah SAW langsung ngambil kelopak kurma ditancapkan di situ. Itu pun disedekahkan atas namanya dan diampuni dosa-dosanya. Kelopak kurma, apalagi surat Fatihah. Paham? Apalagi surat Fatihah. Sudah. Masalah terima enggaknya urusan Allah. Yang penting kalian sebagai saudara dan anak kirimkan saja. Kalau sampean sudah wafat, misal saudara kalian tidak ada yang mendoakan, jangan khawatir. Sampean sudah punya tabungan saat masih hidup. Ngerti ya? Coba. Sampean istiqomah manakib seperti ini. Ini manfaatnya istiqomah manakib seperti ini. Saya di mana-mana ada anak-anak saya. Di daerah sana ada manakib, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, seluruh Lampung ini anak-anak santri saya ada yang buka-buka cabang. Selama sampai istiqomah semasa hidupnya di Serambi, nek misal sampai wafat keluarga sampai tidak mendoakan sampean dan saya, anak-anak saya masih berjalan terus, maka pahala ini mengalir untuk sampean semuanya. Bagi sampean yang nggak mampu, yang untuk tahlilan 1, 2, 3, 7 hari, datang di Serambi saja. Bawa surat seperti ini. Fatihah orang banyak ini orang mukhlisin semua, orang ikhlas semua, karena nggak ada yang diundang, benar? Fatihah sampai lebih cepat. Kalau sampean tahlilan tak ada biaya, karena itu kan butuh biaya. Datang di sini. Islam tidak memberatkan itu. Kalau masyarakat tetangga sampean tidak mau datang tempat sampean karena nggak ada berkah, datang di Serambi, bawa surat, saya fatihahkan bareng-bareng. Apalagi ada amplopnya, kuat itu fatihah. Pak, nggak kujon. Apalagi sudah ada isinya ulang Fatihah. Itu yang 100 ke atas ya. Kalau yang ke-50 Fatihah. 30 Fatih. Setengah aja. 10 dulu ha. Nggak ada isinya. Nggak aku bisa. Nah itu ngono ya. Jadi itu paham ya? Dari family in hotel atau family travel, dari Firman Ramadan bin Haji Maisar Manan dari Jambi. Beliau yang ngolah hotel di Marangin Bangkok. Jambi itu anaknya, istiqomah sekalinya anaknya. Jadi Marangin Bangkok itu hotel yang paling bagus. Beliau ini, alhamdulillah istiqomah sering di sana. Jadi kalau kalian Marangin Bangkok, datang tempat beliau, insya Allah yang harga 500 superior atau Swiss, ini dengan beliau bisa 1 juta. Nah, ya.
Mohon barokah Fatihah kami sekeluarga Pak Indro atau Mursalin dan Ibu Hasnawati serta anak kami yang mendak tahun 18 Alda Amalia Putri binti Mursali atau Pak Indro. Semoga barokah manfaat dunia akhirat. Titip pesan kepada anak-anak saya di mana saja berada. Kalau sekalian sedang mendak tahun atau kalau bahasa sekarang ulang tahun, rayakan silakan urusanmu. Yang penting jangan ada lilin. Lo apa bedanya lilin itu aja lama justru. Tapi saya pernah lihat ulama ada kiai kok ada yang ulang tahun dikasih lilin. Itu urusan dia. Itu urusan beliau-beliau. Itu urusan mereka. Mereka mungkin punya apa rahasia tersendiri. Sampean nggak usah ikut-ikut campur. Lo apa bedanya, kan semua di mata Allah sama. Benar, tapi beliau itu ahli wirid istiqomah. Sekali istighfar langsung diampuni lah. Kalian berbalik-balik istighfar tekan cangkem pindah di buri tetep baik. Kata Allah, eleh paling dia bengi kisok ngelakon maksiat. Kan ngono dah. Yang dibaratkan apa bedanya hukum di Indonesia ini anak pejabat dengan kita sebagai sipil. Di mata hukum semuanya sama. Tapi nyatanya kalau sampai nyolong ayam dia bisa 4 tahun, yang korupsi miliaran biasa saja itu. Gampang. Pak ya aku bilang itu paham ya, itu di mata hukum semuanya sama. Tapi pada alasan kalau anak pejabat ya rodo disayang, penjaranya memang sama tapi kan fix. Kalau sampai dorong digebukin, dorong diperbat, dorong dibantai polisi kan ngono kok. Apa kamu kasus apa? Cepat pengen jawab. Cepat sulit ngintip apa mending ngintip riwayatmu. Kalau anak pejabat, kasus kamu apa? Ngintip. Loh kamu kan punya duit sih, bisa kepanjang, kan gitu. Nah, larilah di sana. Di sana murah kok, setengah jam 200. Wawang gue disamberin, gue tak samberin ya. Ning kono-kono mucikari ini kenal aku ya, ning panjang. Gue wong tak andani ning kono ya. Mucikarinya saya katakan, ini bawakan air serambi. Jadi kalau ada jamaah manakib di sana, saya tahu. Paham? Saya tahu, yang nunduk tegang begini, jangan nunduk kalian, saya mau lihat. Yang nunduk sudah pernah di sana, ya. Paham? Iya, saya bilang dia mucikarinya RT berapa saya lupa itu. Saya bilang ini air saya. Kalau anak serambi, jamaah serambi, khusus anak serambi yang datang di sana saya tahu. Apa dimarahin Kang Aden? Enggak, saya panggil, saya nasihatin baik-baik. Apa nasihat saya? Pernah satu orang itu saya panggil. Sini, kamu sana iya Kang Aden. Terus apa kamu beri berapa? 300. Astagfirullah. Kemahalan, tawar 150. Kemudian ya. Sudah berbagai upaya dan usaha, baik doa dan puasa ataupun sedekah, tapi kenapa rencana saya selalu gagal? Apa Allah tak sayang kepada saya? Bukan begitu, jangan. Jadi begini, Imam Hasan Al-Bisri itu dakwakan, puasamu itu bagus, jangan dikaitkan dengan tentang karirmu atau rencanamu yang gagal. Sholatmu bagus karena itu kewajiban, jangan karena cuma pengen punya rencana kamu sholat. Sedekahmu itu baik, jangan karena rencana atau harapan yang tak berhasil kamu berhenti sedekah. Itu semua itu Allah ingin melihat kualitas istiqomahmu. Masihkah sholat kamu? Masihkah ibadah kamu? Masihkah sedekah kamu? Jangan melempem. Tapi nek misal kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah apa itu namanya sedekah, dan rencana kamu banyak yang gagal, apakah ada kegagalan di dirimu? Ada apa? Mulutmu, maka la takkanlah. Jangan banyak bicara. Yang membuat rencana harapanmu banyak yang gagal, kata Imam Hasan Al-Bisri, adalah ceritamu. Jangan kau ceritakan rencana itu sebelum berhasil, karena banyaknya orang itu tidak senang, sedangkan yang kedua tidak peduli denganmu. Maka tutuplah baik rencanamu itu. Tutuplah baik rencanamu itu. Tutuplah baik rencanamu. Kata Imam Hasan Al-Bisri sampai 3 kali berkata begitu. Kalau kamu punya rencana, maka rahasiakan rencana itu. Seperti kamu merahasiakan aib sendiri. Kalau sudah kamu tutup baik-baik, ketika kamu sudah sukses, maka ceritakanlah itu. Ini akan menjadi nikmat. Paham? Baik. Jadi yang banyak kegagalan rencana, harapan karena kita banyak cerita. Belum apa-apa sudah cerita. Anak saya mau saya daftarin polisi. Anak saya mau saya daftarin tentara. Akhirnya nggak ada yang jadi hinaan kamu lah. Makanya menang baik lah. Susah menang baik.
Pak, susah meneng, mbak tekan kapan kang adek tekan mati wis enak. Paham ya? Wis meneng akeh rencana ke aja kakek cangkem. Ngerti? Wis to meneng wae wis meneng. Ujug-ujug wow wis ngono wae, paham ya? Anakku nakal Kiai. Sebagai orang tua berpikirnya alhamdulillah anak saya nakal sekarang. Mikirnya berarti besoknya nggak nakal. Jangan nakal aja kamu. Ya dia akan nakal karena ucapan orang tua bagi anak adalah doa. Kalau anak nakal kalian bersyukur alhamdulillah anak saya masih kecil sudah nakal, mudah-mudahan besok sudah enggak. Gitu. Kalau orang tua berpikirnya baik pasti akan hasil baik karena Allah itu bagaimana prasangkaan kita. Hanya kalau anakmu yang nakal ya jangan didukung, dinasihati, jangan dimarahi, tapi diarahi. Sudah, anak yang nakal ridho saja, yang masih kecil anak nakal sudah biarkan. Besok kalau sudah besar dia sudah tidak nakal lagi. Kenapa? Sudah dipenjara. Dia itu anak saya. Kadang saya sering dibilangi jelek. Kenapa saya selalu dihina? Saya pengen tahu yang ngomong jelek tuh kayak apa sih kali. Kalau ada orang yang bilang jelek kepadamu, kamu bersyukur alhamdulillah ada yang memperhatikanku. Sungguh wajahku memang jelek seperti hidupmu. Wis ngono wae, Pak. Saya kan mikir. Kalau ada orang kok kamu pendek sih? Ya alhamdulillah saya diberi pendek sependek umurmu. Wis ngono wae. Aja. Kalau ngomong isi ngono wae. Saya bermimpi Kiai, apakah itu benar nasihat dan amalan langsung dari Kiai? Tadi ada yang bercerita 2 orang dengan saya. Nggak dimakan. Abah Kiai, saya mimpi Kiai. Terus saya dibilang, nih kamu saya kasih anak. Abah, lanjut itu, udah 2 bulan. Dia kaget nggak tahu apa-apa. Tak taunya besok ngecek sudah ada anak 2 bulan. Siapa namanya? Siti siapa? Itu orangnya. Coba berdiri. Orang ini mimpi. Nah itu. Udah ngisi berapa? Iya, dan duduk kembali nanti capek sangat. Mimpi, apakah mimpi Kiai benar? Mimpi ketemu Kiai itu nasihatnya amalan apa benar? Saya kembalikan. Apakah sudah ada di benar? Ya, aku masih main. Bilang, saya mimpi Kiai diberi anak hidup 2 bulan. Padi cek 2 bulan. Loh apa benar? Insyaallah lah. Setan bisa menyerupai saya. Apalagi kalian gitu loh. Iya. Tapi setan nggak bisa menyerupai Kanjeng Nabi, nggak bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jailani, dan nggak bisa menyerupai orang-orang yang dilindungi dengan Allah. Begitu. Ada orang juga namanya Gus Fadli. Itu anak putranya ulama besar, datang ke tempat saya. Sudah begitu, beliau ketika datang nanya dengan saya, seberapa dekatnya panjenengan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya nengok, sampai bertanya itu, sini dulu, sini sampingku, saya bilang, di samping saya ngerokok. Apa pertanyaan sampai? Seberapa dekatnya sampai dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang sampean mimpikan itulah sedekat itulah. Nangis lihat, wah nangis ya Allah, segitu dekat iya. Oh masya Allah. Sampai kan sudah tahu, di dalam itu saya digendong dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kaget, padahal baru datang di Serambi, ingin sowan. Masya Allah, baru tahu dia, baru tahu kesangkan Raden. Saya bilang, aduh, orang yang baru tahu kacek emak gitu. Ya alhamdulillah. Kok bisa? Itu siapa adiknya Helen? Helen. Mas Abdan langsung menunduk ya. Enggak, adiknya Helen, siapa itu namanya? Afkar ya, Mediun ya. Itu lagi hamil, itu tuh orangnya tuh. Nah, yang ini. Itu lagi hamil mimpi saya. Nah, apa mimpi itu kuda. Kuda itu kalau saya nggak salah, ini ada orangnya di atas. Kuda itu muter-muter terus apa? Jegal anaknya, kakinya. Kakinya melengsek. Habib, maaf, ada miring, sudah langsung dia keedek kuda. Di situ ada. Saya bilang sudah ada.
Akhirnya apa? Begitu lahir kakinya rada merah, tapi mulai sudah nggak masalah. Ini cita-cita kenangan dari kekasihnya Allah. Kok bisa? Zaman segitu saya titip. Saya itu di konter ya, ada suatu konter metro lah. Waktu itu ada Gus Ulum, ada Pak Herlambang dan Habib Abdurrahman, kalau nggak salah dari Denpasar Bali, datang tempat saya. Waktu itu di sini. Ketika itu anak Serambi itu tidur. Ketika anak Serambi tidur itu siang hari, mimpi saya digubukin. Sana itu di depan masjid sudah ada Gus Ulum. Oh, kaget mimpi. Ya Allah, cuma mimpi. Kaget. Disamperin di masjid, langsung ada Gus Ulum. Oh, kaget. Ya Allah, ini mimpi. Baru saya ditelepon. Neng konter Gus. Oh, konter lama apa? Tumbas HP. Ya orang kaya kan ganti-ganti HP kan. HP saya itu kalau kena semut langsung saya ganti. Nah. Jadi itu anak Serambi kaget, loh Allah, saya dimimpikan. Karena nggak ada anak Serambi saat itu, entah kemana. Orang ini dimimpi itu langsung saya pulang. Hari saya tegur orang itu, kamu nih tidur aja. Kang, tadi saya dimimpi kamu, nis menang. Gitu saya. Baru saya layani tamu-tamu. Guru saya itu, alhamdulillah. Itu namanya barokah. Ya. Terus mimpi di Ambung Kangaden bener. Oh. Tidak, karena apa? Kamu bau. Kenapa awalku ya? Dan Nyuwun barokah Fatihah untuk anak kami yang bernama Muhammad Ridwan Rosyadi bin Muhammad Imron. Sudah umur 2,5 tahun, belum bisa bicara, dari Khairun Nisa. Anak yang belum bisa jalan terdapat dari Syekh Mahfud Saron itu dawuhnya. Kalau anak yang belum bisa bicara atau jalan, maka setiap subuh itu di jalan, di nyeker. Apa di nyeker itu? Dia tahu nyeker ya? Iya. Setiap subuh pas ada tanah atau rumput-rumput pas nyeker itu dikasih di jalan-jalan. Insya Allah sebulan kalian lakukan itu biar cepat jalannya. Paham ya? Nah itu saja. Dan dibantu apa? Madu nyimat biar lebih cepat efektif lagi, insya Allah. Ada orang ibu matu, kiai anak saya sudah saya lakukan 1 bulan, sudah tak jalanin tapi kok belum jalan-jalan. Saya penasaran, mana anaknya? Usia berapa? Ya usia baru 7 bulan kiai. Tolong, jangan kiai lah, kaget aku kalau bisa jalan-jalan. Sini anak kamu, pada berapa bulan? 7 bulan. Jadi ya itu ya, dilihat dulu ya. Nah, dari Basuki Rahmat, Romoya ini mohon doanya mudah-mudahan pelantikan saya diberi lancar barokah. Semua siapa yang datang di sini yang sedang tesan anaknya ujiannya, baca Alam Nasroh, paham? Baca Alam Nasroh 7 kali, 11 kali, kalau penting 40 kali, paham? Saya ijazakan ya, Alam Nasroh, Lakasot, apal yo? Nah, nanti saya bilang, saya ijazakan kepada kalian, kalian jawab. Qabil, mana ya? Nah, sungguh telah datang riwayat itu dibeli Al-Insyirah kepada Syekh Muhammad Zain, dan beliau di sana mustahilkan dari Syekh Salman, dan beliau dari Syekh Seman Mulia dan dari Guru Bangil, dan beliau dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan aku menyampaikan kepadamu surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh, kepadamu semua aku memberinya. Al-Fatihah. Nah, baca itu Alam Nasroh wis 7 apa 40 kali malam, besok tesan. Begitu terus, begitu ya. Yang punya dagangan, maka ini cara meruqyah dagangan, paham? Bacakan Alam Nasroh 40 kali 1 minggu untuk dagangan, paham ora? Yang berdagang, dagang apa bayi, dagang bayi apa dagang baca Alam Nasroh, paham ya? Nah itu baca Alam Nasroh 40 kali selama 1 minggu, insya Allah usahamu lancar. Aja cangkem ngomong, alah saya murni, nggak ada jimat, nggak ada wirid. Saya nggak pernah mengajarkan jimat. Wiritan kudu, ngerti? Wong Islam kudu duwe wiridan, ngerti? Oh, salah apa? Untungnya banyu. Coba kalau regel wong ya kan?
Wong Islam harus kudu duwe wiridan. Kowe ngerti nikah Ardila? Tahu? Yang lagunya Balentu ada 5. Enggak, nikah Ardila enggak tahu yang lagunya kayak mana itu. Itu wiridan diberi kepada guru sekumpul. Loh, ini riwayat sahih ini, Kalimantan tahu semua. Ah, ini orang Kalimantan tuh, boleh cerita. Ini Kardila itu muridnya guru sekumpul. Beliau itu sering dikasih amalan, dan amalannya beliau adalah Sallallahu ala Muhammad setiap maghrib dan subuh 100. Ketika itu beliau mau show, tidak diizinkan dengan guru sekumpul. Entah berapa minggu kemudiannya tabrakan. Apa nabrak yang listrik apa kepi aku ora paham. Ya itu. Sehingga begitu masuk dan namanya sampai legendaris sekarang. Yang lagunya sekian lama. Bukan. Yang saya ingat tuh apa sih, yang Mama, cuman itu saja. Yang lainnya nggak tahu saya itu. Ku tak akan bersuara, lagu bisu, ya kan? Ku tak akan bersuara, bisu dia. Nah itu, yang lagunya itulah. Ya kalian paham, kalau nggak paham ya ketik aja Nike Ardila As-Sumatra. Oh gitu kan? Nah, ya itu amalnya sallallahu Muhammad 100. Lu kenapa? Sopona uang nih moco sallallahu ala Muhammad, baik dia gadis ataupun laki yang belum punya suami ataupun istri. Sallallahu ala Muhammad 100 kali, lalu ditiupkan ke tangannya dan tangannya diusapkan. Kalau dia sampai keluar kebul, sakti. Enggak sampai harus keluar asap. Ditiupkan baca sallallahu ala Muhammad 100 kali, langsung diusapkan ke wajahnya. Maka apa kata Imam Ahmad Al-Misri, tidaklah dia menikah kecuali jodohnya baik atas pilihan Allah dan atas keridhaan Allah, karena Rasulullah SAW ikut turut campur tentang jodohnya. Oh ini jelek-jelek, baca ke sallallahu alaihi Muhammad. Yang tadi kalian atasi jeleknya sering dikatain jelek, ya. Baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 100 kali ditiupkan. Udah sehari 100 kali. Itu diusapkan. Selain membuat menunda ketuaan dini atau awet nom, wajah ini bercahaya karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyawang tuh enak. Banyak orang ganteng tapi bejat, iya tak? Banyak orang jelek tapi adem. Ada juga orang ganteng adem, itu saya bener. Ada orang jelek ngeselin, ngenekin, nyengiti, kan gitu dah. Ya kan, Margono punya itu. Alhasil apa? Baca sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau orang berdialog kepadamu, ini sangatlah penting bagi kalian yang sales atau yang suka ngelobi. Ngeliat aura wajahmu itu senang. Begitu, wong iki senang. Minimalnya teringat-ingat orang itu. Wes toh, teringat terbayang. Padahal nggak pengen bayang tapi kebayang. Paham? Are santriku ngono ning aku kabeh. Tommy incus Tommy juga. Iki kumpul urung ninggal teh kok lah. Incus Tommy ini mang apa pas pertama kali ketemu saya, Tommy ini ya ketemu saya, dia ngeliat. Habis itu dia pulang. Akhirnya dia cerita sendiri loh, waktu saya di mobil ke Prinsewu, saya bilang sudah saya pengen nyupir lah. Dia nemenin saya si Tommy. Saya bilang, kok kui sonang serambi kebiye? Saya tanya, iya. Niki lo Kiai, saya itu waktu pas Kiai ngisi pengajian di mana gitu, saya melihat Kiai, terus saya itu pulang, habis pulang saya makan inget Kiai, jadi saya ngeliat piring itu wajah Kiai, mau tidur inget Kiai, kebanggaan Kiai, bahkan ya dia lagi ngisi ngedun gitu, lihat tai inget Kiai, enggak itu gula. Akhirnya saya bilang, oh itulah cinta mahabbah. Tadi tidaklah bisa seperti makanya itu ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Selain fadilahnya dapat syafaat, dapat barokah dari sholawat, rezeki nak nan Jember. Kalau ada orang yang tak suka kepadamu, diteluh, disantet, halah aku tak percaya santet, aku tak percaya teluh. Oh, kowe orang penang rasa ning das wae jarum ya. Banyak orang berbicara seperti itu. Pernah ada orang yang datang di sini berapa tahun ya? 11 tahun nggak percaya dengan seperti itu. Akhirnya dia ngerasain sendiri di dokter sampai ke Singapura nggak ada penyakit apa-apa. Pas begitu datang di Serambi dia takjub. Paham? Di dunia ini apa yang nggak ada? Ada semua. Yang nggak ada itu kamu yang malas sukses. Nah itu nggak ada di dunia ini. Paham ya? Jadi itu saudara saya.
Sallallahu Muhammad tatkala kamu dipelet nih ya, dipelet orang, apalagi orang itu cantik ya, ganteng, baca sallallahu Muhammad terus dipelet, orang bakal mempan. Sekarang kamu melet wedok, wong lanang rungono, melet wedok kayak bocah apa wae enggak bakal mempan. Melet wedok, sallallahu Muhammad tekan 100 tekan 1000 enggak bakal mempan. Saiki kudu dipelete kaya yo amalan Kawasaki, Honda, Address, Pajero, Fortuner. Nah itu iso nempel, ngelengket, ngelengket iso ora iso usul kayak trijilan wis. Saiki zamane angel, wis melet-melet. Saiki kalau arep parkir bedo ya sekalianane apa wis? Honda. Yo minimal ya Kawasaki. Suzuki itu sesuai namanya, paham? Suzuki itu sesuai namanya ya. Makanya namanya Suzuki ya paham. Honda itu pas banget. Jadi ngerti ya, baca sallallahu ala Muhammad. Nak maesal kalian petani, kalian pedagang, kalian sering banyak kerumpulan orang-orang tentang masalah usahanya ataupun apa, maka bacalah sallallahu ala Muhammad 313 saat. Waktunya pada maghrib. Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad sehabis maghrib 313, kalau dia seorang yang memiliki masjid atau ketua masjid atau ketua musola atau majelis pondok, maka santri jamaahnya banyak yang senang, banyak yang datang tempatnya. Kalau kamu seorang bidan, maka banyak pasien yang di situ. Kalau kamu seorang dokter, maka banyak pasien-pasien yang di situ. Paham? Tapi saya minta bidan-bidan yang di lingkungan jangan baca sallallahu alaihi wasallam, takut orang tinggal sakit semua. Paham? Iya. Jadi baca sallallahu alaihi Muhammad 313. Kalau kamu orang pedagang, bedagangnya insya Allah lancar. Kalau kamu petani, tak ada hama itu, tak ada itu. Tikus, tadi ada yang ngaku, ya kok tanaman saya biar nggak kehilangan den bagus. Biar nggak dimakan den bagus. Den bagus ya apa? Tikus ya? Iya. Den bagus itu nama saya, kamu samakan saya dengan tikus, saya bilang. Saya bilang, dari mana kan? Pringsewu. Matur hamanya biar hilang, karena apa? Ulang apa? Karena banyak den bagus. Den bagus apa? Tikus. Wong tikus kok diomongin den bagus. Kata orang Jawa ya, kalau ngomong tikus den bagus dia nggak akan ganggu. Sopo nih ngomong ngono kuwi? Saya itu nyatanya saya ikutin emak saya juga begitu. Ada tikus duduk di apa itu namanya? Belakon duduk. Emak saya langsung ngomong, den bagus. Saya kan nggak tahu di belakang, den bagus. Kono. Saya deket, ngapa mak? Orangnya nyelek tikus. Lah kan nyelek tikus den bagus. Iya dalunga. Saya ikutilah, orang tua kan di kamar itu. Duk. Oh ya. Den bagus, pergi. Nah ya sudah. Ketika saya ngambil kerdus, kerdus itu isinya apa kerdus ali-ali tak? Saya gerak yang aja. Apa coba? Ali-ali. Orang kerdus ali-ali sudah tikus. Itu sudah seudon lah. Sudah bersangka tikus ya enggak, orang itu kerdus ali-ali. Bener saudara saya. Tatonya apa? Ini anakan tikus. Karena saya penyayang binatang kan, itu saya langsung kaget, saya keprak langsung. Saya langsung manggil anak-anak, bocah, tikus saya bilang. Saya sebenarnya nggak takut tikus, jatahnya anak serangga saja. Kayak bayi kucing. Saya suka kucing. Keluarga saya harus suka kucing juga dan sekarang suka. Alhamdulillah. Siapa yang memelihara kucing di rumahnya maka akan mendapatkan apa yang disukakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka kucing. Namanya kucing Rasulullah adalah Mueza. Paham? Kucing saya namanya Ling. Ling. Wah, kalian belum tahu kalau saya panggil Ling, nyamber dia langsung. Kalau enggak, hari itu saya pecat dia. Alhamdulillah. Jadi ya itu. Tiba-tiba itu saya kan tidur di kasur Nyimas. Ada kucing tuh babon bawa anaknya, saya langsung mencolok, lari saya. Ya itu saya langsung saya panggil bocah sama bocah, itu anak kucing sudah geli sebenarnya, nggak takut, geli aja. Dan alhamdulillah dengan Tommy, mungkin Tommy itu mungkin ya niatnya nggak buat kiai takut karena bapak.
jadi diungsiin ke lapangan 22. Saat itu saya mau kemana ya? Saya pokoknya mau ngisi acara ya. Saat itu saya tanya, kok berapa hari ini saya nggak ngeliat kucing bawa anaknya ya? Dengan bangganya Tommy, pulang kok intinya pun saya buang di lapangan 22. Langsung saya marah hari itu. Kamu cari anak dengan ibunya, saya bilang dicari. Saya suruh tanggung jawab. Rupanya diselidiki, dihamili dia. Dan nggak tahu, langsung malam itu saya berdoa, ya Allah, alhamdulillah anak-anak santri saya dia pernah buang kucing dari Selama gitu. Karena dia nggak tahu. Ya, alhamdulillah sudah, karena nggak paham. Jangan ya. Apakah benar nabrak kucing itu maka membuat sial? Tidak, saudara saya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau kalian lagi naik motor atau naik mobil kebut yang misal diuber-uber rentenir ya, tiba-tiba ada kucing, maka jangan bernyingkirlah karena itu akan membahayakanmu. Jangan ngerem pula mendadak, maka sebaik mungkin kamu jalan. Oh ya, kalau memang tidak memungkinkan dia tabrak der apa-apa, tapi pinggiri dulu kucing itu. Yang membuat kesialanmu karena kamu tuh kurang tanggung jawab atau dengan sengaja, paham? Nah, jadi nanti kalau pulang lagi jalan naik motor, pas mana kucing pasti tabrak. Ya, nah itu yang akan membuat sial karena sengaja. Kenapa kalau ada sebab hubungannya sial? Tidak ada sebenarnya membuat sial karena kalian sengaja. Karena itu binatang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian lagi makan didatengin kucing, jangan digusah. Kalau memang jijik karena kucing itu ingusan, bolotan, gak keurus, maka singkirkanlah, ambillah makanan darimu itu, patahkanlah sedikit, berilah kepadanya. Enggak akan mengurangi jatahmu kok, melainkan Allah menambahkan jatah itu lagi. Tapi kalian tidak seperti itu, karena kucing keplak-plak ganggu, ya Allah, gak seberapa itu. Paham? Saya itu kalau ngeliat kucing, ini lapar, saya bilang ambil ikan ayam, gak ada lagi, ambil jatah saya. Sudah, jatah saya itu sudah saya kasihkan kepada kucing. Udah, baru saya beli lagi. Begitu. Ada. Jangan eman-eman. Kalau didatengin kucing 1-2. Pernah saat itu saya di restoran. Habis itu disamperin kucing, digusah dengan tukang apa itu namanya itu penjaganya. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, ya ini sudah, biarkan. Langsung saya pesenkan. Saya pesen lele 5. Orang kaya, ya kan? Pesen lele 5. Untuk apa? Cuma untuk nyimas. Anak saya suka lele. Nyimas makan lele, sisanya baru untuk buka. Saya bawa pulang itu. Oh iya, buat kucing. Untung aja. Jadi begitu, paham ya? Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan barokah. Saya Aldi berkenan memberi awan 2 atau Al-Fatihah, simak-simak 2 Fatihah, doa Fatihah supaya diberikan kemudahan dari Aldi. Ya, semandendek lancar semuanya, amin Allahumma. Masalah vaksin yang sekarang menjadi program pemerintah, kok saya ragu, saya harus bagaimana? Saya menjawab keraguanmu, bukan vaksinnya. Paham? Jangan salah paham, nanti disebarluaskan, kalian jadi masalah ini. Sekarang itu apa-apa beneran. Paham ya? Saya ini ulama harus hati-hati ngomong, paham? Oleh duit, oleh tangkep bisa. Iya. Saya menjawab keraguanmu, bukan soal vaksin. Sekali lagi, ada orang yang bertanya tentang masalah vaksin yang menjadi program pemerintahan, kok saya ragu, saya harus bagaimana? Saya menjawab keraguanmu, bukan soal vaksin. Paham? Tentu pemerintahan memberi terbaik buat kita. Tentu pemerintahan sudah meneliti di tempat Indonesia ini ada MUI yang menyelidiki dulu halal atau haramnya. Paham? Kalian yang baru ngaji kemarin, jangan sok tahu tentang fikih. Kalau sudah MUI mengatakan boleh, ikut sudah saja fatwa itu. Paham? Nah, itu tentang masalah pemerintahan. Tentang keraguan, jangan menjalankan sesuatu apapun dengan diawali ragu. Ada 2 hal yang tidak perlu kalian lakukan, tapi harus kalian lakukan juga. Yang pertama, kalau kalian ingin usaha bareng atau investasi atau berdagang bareng atau apa, segala tentang urusan dunia, bila mana diawali dengan ragu, maka jangan dilakukan karena itu adalah setan. Walaupun
kalian melangkah pertama, kedua, ketiga itu baik dan menghasilkan baik, ingat, ada langkah berapa minggu, bulan, tahun yang akan datang, kamu akan menjadi orang merugi. Sungguh orang-orang yang ingin mencari dunia diawali keraguan pertamanya, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Paham? Tapi berbeda dengan yang kedua. Apa? Bila mana kamu sholat ragu, bila mana kamu haji ragu, bila mana kamu sedekah ragu, bila mana kamu zikir ini ragu, mengamal sesuatu ragu, maka jangan pedulikan keraguan itu, karena itu adalah hasutan setan. Istiqomalah saja, nanti dengan sendirinya apa yang menjadi tujuanmu akan terjawab. Paham? Jadi ini cuma dibalik-balik saja. Kalian sholat ragu diterima enggaknya, itu urusan Allah. Yang penting wudhu kalian baik saja, itu sudah baik. Mau tahu tidak sholatmu diterima enggaknya? Contoh, kalian sholat subuh, saya sholat subuh, diterima enggak ya dengan Allah? Maka lihatlah kapan waktu sholat subuh habis. Waktu Isra atau matahari keluar. Lihat waktu yang kalian pahamkan itu di dalam fikih. Matahari keluar, subuh sudah tidak boleh, kecuali bagi orang yang tertidur, bisa dikodok. Nah, misal kalian habis sholat subuh, terus sebelum matahari itu keluar, kalian ngomongin orang, berarti sholat subuh kamu yang kamu lakukan tadi ditolak dengan Allah. Paham? Begitu juga sebaliknya. Kalian sholat zuhur, sebelum asar datang, kalian nyakiti orang, kalian jelekin orang, kalian nelekin orang, kalian merugikan orang lain, maka sholat zuhurmu tadi sudah tidak diterima dengan Allah. Paham? Siapa? Ini daunnya Habib Abdurrahman Al-Zufri. Beliau berkata, sungguh semua itu terima enggaknya urusan Allah, tapi manusia semuanya sudah diberi apa ya, isyarah atau gambaran. Ngerti ya? Yang penting wudumu apik. Kalau diterima enggaknya urusan Allah, tapi kalau kalian yakin itu diterima, kalian tidak menyakiti, yakinlah diterima. Paham itu? Ayat. Jadi harus dipahamkan. Anak-anak saya sholat ragu, sholat saja. Sedekah ragu, sholat saja. Ngamal, apa yang ngamal waktu ini akan menjadikan rezeki lancar. Jangan apa ya, amal saja dulu, istiqomahkan saja terus. Paham? Apa ya saya ngamal wa'alka itu ini akan begini-begini, urusan nanti berhasil enggaknya, yang penting kamu ngamal. Kalau sudah ngamal, beda loh orang yang punya amalan dengan orang yang nggak punya. Walaupun kalian karyawan gajinya sama, A dan B ini kalau punya amalan itu berbeda sekali, saudaraku. Kalau memang punya amalan dengan orang yang nggak punya amalan semuanya sama, maka saya pertama kali orang yang nggak pengen ngamal. Kondisi saya kurang sehat, duduk kalau nggak melandai lebih dari 3 jam bisa error ini pendarahan saya. Tapi alhasil saya tetap ngamal karena beda. Hidup dengan punya milik amalan dengan tidak itu berbeda, saudaraku. Anak-anakku semuanya, apapun jabatannya, apapun kesibukanmu, harus punya amalan. Dan amalan di zaman akhir yang paling terbaik dan diterima dengan Allah, yang paling mudah adalah sholawat. Dengan sholawat kalian baca sholawat, walaupun pamer tetap diterima. Apalagi ikhlas. Iki hebati sholawat, karena kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri yang jauh. Panggil. Nah, terus diamalkan sholawat. Itu tentang masalah keraguanmu. Kalau masalah vaksin, anak-anak saya semua, apa yang sudah dianjurkan pemerintahan, apalagi dari kepolisian sudah dari tanggal 26 atau 27 ya, saya dikabarkan juga bahwasanya vaksin gratis. Kalau memang kalian mau ikuti, silakan ikut. Kalau memang kalian nggak ikut, ya jangan diajak teman-temannya yang nggak ikut. Kalau kalian tidak suka, tidak percaya dengan vaksin itu, ya jangan mengajak orang-orang yang lain. Yang ada, kalian membenturkan mereka dengan pemerintah. Paham ya? Ya kalau kalian tidak menginginkan, ya sudah. Nggak perlu ngajak teman-teman lain tidak menginginkan. Saya pernah bertanya, saya pernah ditanya, Kiai vaksin nggak? Saya jawab, apa urusannya? Ya kalau Kiai vaksin, saya vaksin. Kalau Kiai enggak, saya enggak. Oh gitu ya? Iya. Oh kalau saya dapat jatah, saya vaksin. Begitu. Oh berarti saya kalau dapat jatah juga saya vaksin, kata dia juga. Gitu, iya, ya sudah. Aku harus pengen meninggal, tapi saya nanti dulu, kata dia. Kita deal, gampangnya. Yang kedua, rotib al-hadad, apa boleh untuk mendoakan orang yang sudah meninggal? Doa ratib al-hadad, rotib adalah susunan doa. Rotib adalah susunan. Yang mana doa yang ada di dalam Quran dan di dalam hadis apa
yang terpilih dijadikan satu, namanya Rotib. Karena Al-Haddad yang mengarang adalah Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, makanya disebutnya Al-Haddad. Banyak Rotib itu bukan cuma Al-Haddad, Al-Atos, Al-Idrus, ya banyak sekali. Tapi yang masyhur Rotib, Al-Atos, Al-Idrus dan Al-Haddad. Apakah boleh untuk orang meninggal? Loh, yang tadi diceritakan tadi, kelopak rumah saja bunga-bunga kalian yang tujuannya digeletak nonang itu ning tempat kuburan itu akan diampuni dosanya selama bunga itu masih ada di situ. Paham? Kelopak kurma. Ada orang bertanya, ya Rasulullah SAW, aku bersedekah dengan kedua orang tua yang sudah meninggal. Apakah aku bersedekah air? Apakah sampai? Kata Rasulullah SAW, sampai. Banyul, sedekah banyulnya sampai. Saya bersedekah air untuk orang tuaku yang meninggal atas nama ini kasih kepada orang. Itu sampai gitu. Rasulullah SAW ini sahih sekali, apalagi yang tahlilan. Wah, Masya Allah, yang tahlilan itu doanya sampai kepada orang tuanya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani Daud memberikan makan kepada orang yang kelaparan satu kali itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Masya Allah, pahalanya ketika kalian diundang tahlilan atau berkata kalian lapar, wah, di pahalanya besar itu, dan kalian kenyang, kan gitu dah. Makanya jadi orang NU itu nggak pusing. Malam kita nggak ada makanan, oh gampang NU, cari orang mati, sudah enak. Ada orang meninggal, hanya berkata enak bukan? Tapi dibalik dengan para Wahabi, dengan para mereka yang tidak suka tahlilan, memberatkan, membebankan, memberatkan orang yang sedang duka. Iya, kalau yang kaya, yang miskin, loh Islam itu tidak memaksa dia suruh buat berkata. Kalau kamu nggak mampu, silahkan keluarkan air. Kalau memang nggak mampu, ya sudah kumpul saja doa bersama. Tapi seyogyanya, khususnya umumnya orang Indonesia, hebatnya memuliakan tamu itu loh, nggak mungkin tangan kosong. Paham? Akhirnya diberi air, punya nggak punya dipaksain. Ya niatnya memuliakan kamu, suara apa? Baru dapat berkat, doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ben mantep lah. La ilaha illallah. Ben ento paham. La ilaha illallah. Paham ya? Baik, suara apa? Yang penting diniatkan baik, pasti segala sesuatu baik. Tapi kan di zaman Rasul nggak ada tahlilan. Di zaman Rasul tahlilan kumpul seperti itu nggak ada orang kober, wong Jumat atau diperangi terus sama tahlilan. La ilaha illallah kegorok kabeh mati kanjeng Nabi. Jangan disamakan, di zaman Nabi memang nggak ada tahlilan, tapi isinya sudah sejak zaman Nabi dijadikan satu, namanya tahlil. Coba kalau kalian ditanya, iya, Mang Parman arep nang di iki arep yasinan la ilaha illallah baca qul huwallahu qul a'udzu birabbil kan kesuwen, kan kelamaan. Ya simpel aja orang Jawa, arep nang di yasinan, kan selesai dah. Arep nang di tahlilan, selesai dah. Coba kalau ditanya, telepon hijau mau kemana? Mau la ilaha illallah al-ikhlas yasin, terus al-falaq, anas, al-kursi, alif lam mim, fatihah, akeh. Kan enggak enak tau. Jadi siji saja namanya isinya sudah sejak zaman Nabi, komposisinya sudah sejak Nabi, tapi temanya memang tidak ada di zaman Nabi. Paham? Salah ya enggak? Martabak halal ora? Halal. Ning zaman Nabi ya enggak? Enggak enak. Martabak isinya apa? Endok kismis. Terus apa nih? Susu, kacang, terus minti. Apa minti? Kismis. Ya tak? Terus apa meneh wis rasane beda-beda ning spesial ning iki, ning spesial ning brokohat. Ada lagi, banyak lagi. Saya lewat pernah ada martabak pelakor. Kita saya samperin beli martabak pelakor. Udah, bener rasanya ora enak, bonyok kabeh, becek kabeh. Alhamdulillah. Jadi itu sudah. Hotdog. You understand hotdog? Secara Indonesia hot itu panas, dog itu gue ngomong asinnya dengan ini tak ngomong ya. Hot itu panas, dog itu asu nih kepanasan. Secara tema memang haram, tapi isinya apa? Roti, sosis, kayak apa? Tomat kan? Halal apa? Lah tahlilan. Orang zaman dulu, orang kafir yang sudah 80-100 tahun baca la ilaha illallah langsung masuk Islam loh. Paham? Ini Gus Baha yang tahu.
Wong kafir baca la ilaha illallah langsung sah masuk Islam. Lah wong Islam baca la ilaha illallah kok dadi kafir iki madhab apa? Gitu loh. Ngerti kowe, Dul? Wah, pengen la ilaha illallah sambil terus. Ada apa-apa tetap diterima wes kok. Sekalipun la ilaha illallah enggak diterima mergo kowe turu sambil ngiler, tapi berkate itu loh. Kowe berkatan diterima, mesti diterima toh. Mesti diterima toh. Saya nih meninggal apa? Katakanlah Pak Edi meninggal ya. Tahlilan. Terus kalian dikasih berkat, diterima toh? Diterima toh? Diterima ya? Diterima. Kalian baca la ilaha illallah waktu lagi tahlilnya Pak Edi, tidur. Itu, misal amalanmu ditolak, yang di kurungan yang di rumah itu semua yang tahlilan ditolak semua. Mungkin dia karena kurang suci, mungkin dia ngarepin amplopnya, mungkin dia ngarepin berkatnya, apa saja terserah, mungkin itu bisa ditolak, tapi tidak bisa dengan sedekah yang diberi itu. Pasti diterima, karena yang datang menerima berkat dan dia makan. Selama dia hidup dan selama dia makan nasi berkat yang sudah dimakan di perut, kalau dia ibadah, kalau dia sholat, maka si mayit itu dapat pahalanya. Iki loh hebatnya tahlil. Kalau bisa saudara kita matikan biar sering tahlilan. Tahlil itu ampuh. Ini nggak seneng tahlil, yo wis meneng wae. Loh, wong kafir itu ya maca la ilaha illallah langsung sah manjing lah kok wong Islam maca la ilaha illallah kafir iku sing ndi? Paham? Makanya itu terus we tahlilan. Nggak ini duit kiai datang di Serambi, bawa atensi, tulis. Kang Aden saudara saya meninggal, udah Fatihah, tulis. Bawa ini pas saya di sini, Fatihah. Kuat aja. Kalau kayak di sini mau kan aku bahas. Fatihah. Jadi itu. Sapa keluargaku tonggoku kabeh ning tahlilan iki kira ning keabotan sehari 2 hari 3 hari 4 hari 2 hari sampai 40 sampai hol datang di Serambi. Semua di sini diberi makan, benar? Niki ini bener ora kabeh iki mangan? Masalah mangan pelan gue. Di sini ya. Semua di sini semua diberi makan, tapi apa semua memberi kiai? Ngono ya urip ya. Aku kiai. Semua tamu-tamu saya setiap hari yang datang itu semuanya dikasih makan, semua yang saya kasih makan. Apa takut kiai dia habis berberas? Enggak, saya enggak pernah nanam beras saya tak pernah habis. Kok bisa kiai? Barokah sedekah dan jangan putus. Sallallahu alaihi wasallam. Tempiro 313 maghrib. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalian saya suka perempuan itu. Ya sudah, fatihahkan sekali. Terus sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Aku kirimkan sholawat untuk orang yang kucintai tadi. Baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Berapa hari kalian? Seminggu saja dah. Kalau dia cantik bener ya, seminggu. Dia cantik bener kalian. Terus saya ngeliat kamu jelek, udah berapa tahun? Seumur hidup aja. Nah sudah, baca dah. Sallallahu Muhammad sallallahu. Kalau saya sudah baca seminggu sudah nggak mempan terus bagaimana? Ganti jangan sallallahu Muhammad apa? Sulasri. Paham ya? Jadi ya orang usaha sesuka asingkan. Nah itu Imam Ahmad Al-Misri Dawo. Siapa yang membiasakan kalau bila keringat tanganmu lalu usapkan begini, paham? Apa kata Imam Ahmad Al-Misri? Sungguh kalian tak akan menikah kecuali kalian mendapatkan orang yang baik. Orang yang baik itu luar batin yang akan baik. Orang yang benar, banyak orang yang baik tapi belum benar. Kalau orang benar pasti baik. Banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Kalau orang benar pasti di kantor DPR semuanya itu orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar tapi belum tentu benar. Lah sudah tahu duit kita dipakai dengan mereka. Nah, itu nggak benar namanya, paham? Maka dari itu anak-anak saya, mari semua baca sallallahu. Zaman 2009 sampai 10, rombongan Kopassus 24 datang di sini. Waktu itu mau dikirim di gang. Kiai saya mau itu, sudah saya katakan sallallahu Muhammad saja, sudah jangan. Dia sallallahu 100. Ya. Wah itu tragedinya luar biasa. Dia lari itu kebut kata temennya itu, padahal dia lari biasa aja. Tapi dia itu kebut katanya, wus sampai itu dia lolos dan selamat. Temannya yang meninggal 2 dan orang-orang yang di sini semuanya selamat. Alhamdulillah.
Lo yang buat selamat itu bukan karena sallallahu alaihi Muhammad, tapi karena keridhaan Allah kepadamu, karena kamu membaca dan menyebut kekasihku, sehingga aku tidak ridho kamu mati dengan seperti itu. Paham? Oh, baca sallallahu alaihi Muhammad, wis gagang. Yang punya dagangan baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ngerti? Itu sholawat Jibril namanya, sholawat buntung kalau orang. Ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang membacakan sallallahu alaihi Muhammad, baca sallallahu kamat, sallallahu kamat, sallallahu kamat, sallallahu kamat. Kayaknya ini Nabi Muhammad ini kakaknya dia, manggilnya Kamat. Sallallahu kamat, sallallahu kamat, sallallahu kamat. Iya darah ini kan kanjeng Nabi ku kakaknya dewek, udah deh kayaknya lo kayak Kamat. Kayak neneknya Bilal. Nyai Jawar almarhum sudah meninggal, mudah-mudahan juga terang padang dulu. Nyai Jawar itu neneknya Bilal. Kalau manggil saya itu lucu. Kadang Jalalain di, terus kalau sudah cerita dengan saya apa, doain saya ya, ngomong nih Kang Syekh Abdul Qadir, manggil Syekh Abdul Qadir Jalani itu Kang. Saya ngomong nyai Adi minta nong ya, Adi ini kan Syekh Abdul Qadir Jalani, jadi nyeluk Syekh Abdul Qadir Jalani itu Kang. Saya kaget, ya Adi ini Syekh Abdul Qadir Jalani, saya bilang ya alhamdulillah. Ya sah saja tak masalah, itu kan hanya julukan. Mungkin baginya itu sopan, Kang, ya kan Syekh Abdul Qadir. Loh, mending kita kan Syekh Abdul Qadir Jalani. Lah di luar sana manggil tuannya bapak lo. Bapak, manggil tuannya bapak. Tapi yang lebih dekat lagi ada manggil tuannya Sia, Aku kilesetan mah. Jadi kayak dulu ya, ingat kue ojo ngomong amalan itu gak tentu. Kalau cuma megawe, monyet itu bisa megawe. Ning jenenge topeng monyet menghasilkan uang. Kalau cuma urip, maaf, babi hutan deh urip. Lah bedomu apa? Makanya kudu duwe amalan. Tapi ning duwe amalan jangan membanggakan diri. Jangan tergantungan dengan amalan. Saya punya amalan ini tidaklah lain agar saya kalau ingin wafat ataupun saya sedang ambisi dengan dunia, ini ada yang mengobati. Apa? Amalan. Kalau kalian saat jauh dari para ulama, jauh dengan kiai, maka amalan itulah bisa menjadi obatmu ketika kamu jauh dari ulama. Karena Syekh Imam Ghazali itu dahulu, orang yang nggak datang di ulama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, kata saya Imam Ghazali, selama 100 hari sampai nggak pernah dengar nasihatnya ulama, maka hati ini keras dan akan menjadi cinta dunia. Makanya amalan itu penting. Kalau ketika kalian jauh dari ulama, habaib, entah kalian dinas kemana, kerja di mana, kan kita nggak tahu. Nah, baca ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Mari saya ajak istighosah. Habis itu saya ajak sholat dan doa bersama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlub atini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma awasal ruhana ila hadratir ruhi Kiai Muhammad Rafiuddin bin Asmuni bala hadratir ruhi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani ila hadratir ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari saya ajak sedekah, nggih, diniatkan sedekah. Tidaklah berkurang uangmu yang kamu infakkan kecuali Allah tambahkan dengan barokah. Walaupun yang kamu hitung uangmu itu kelong, sungguh di penilaian di mata Allah tidaklah sama sekali. Amin. Mari pasukan sorban. Dia bi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi warhamhuma. Terus sampai di lantai 3, sampai di jalan-jalan. Ustadi astagfirullah al-azim, Ustadi astagfirullah, sambil berzikir. Ustadi astagfirullah al-azim, dibantu astagfirullah al-azim. Li ustadi li muslimi wa muslimat astagfirullah al-azim.
والمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على Muhammad. Mari saya ajak sholat, sehabis itu kita doa bersama. Alhamdulillah ala kulli ahlin. Mari saya ajak doa. Ketika takbir hajatina, minta semua dengan Allah nggih. Ketika kiai mengumandangkan takdir hajatina, semua dia minta dengan Allah. Ini mustajab. Di sini orang ikhlas semuanya. Apa buktinya? Tak pernah saya buatkan undangan selembar pun. Ini bukti sampean dipilih Allah. Karena apa? Hanya hidayah. Yang hanya dia. Ini bukan soal miskin dan kaya yang datang. Soal pilihan Allah. Mari saya ajak doa. Ketika takbir hajatina minta dengan Allah. Sebelum doa saya berikan 3 ujangan. Yang pertama, yang perlu dipahamkan anak-anakku semuanya. Kalau sampean dihina orang, kalau sampean dicela orang, kalau kalian dicaci maki orang, nak misal sekalian diam dan kamu diam, ini lebih baik daripada kalian sholat 1000 rakaat. Kalian tidak membelanya, kalian tidak membela diri, itu lebih baik. Karena Allah kalian tidak ingin membela diri, karena Allah kalian pula juga tidak ingin berdebat, maka akan dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga. Baik bukan? Baik bukan? Kalau kalian dicela, dihina orang, diam, berdiam saja, maka ini besar sekali pahalanya, diibaratkan seperti melakukan 1000 sholat sunnah, 1000 sholat sunnah. Tapi ada yang lebih baik lagi apa? Ketika ada orang yang membencimu tapi kamu mendoakan baik, ini lebih baik daripada 1000 kali kalian diam dihina. Maka ketika ada orang yang membencimu, hal yang paling sangat terbaik adalah doakan yang terbaik untuknya. Sungguh orang-orang yang akan lembut hatinya saat Allah datangkan orang yang membencimu. Ketika kamu kesal hatinya, ketika kamu sakit hatinya, maka ketika itu kamu akan keluarkan unek-unek yang buruk, tapi kamu sampaikan doa yang baik untuknya, maka akan dilembutkan dan dilapangkanlah hatimu. Karena Allah menghujankan rahmat, karena Allah mencintai orang-orang seperti itu. Sungguh saudaraku, ada diriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada yang lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulan ini ahli ibadah, dia selama 60 tahun tapi dia mulutnya tidak pernah bisa terjaga, selalu menyakiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tempat dia di neraka. Maka sungguh saudaraku, bukan sholatmu yang membuat kamu masuk surga, bukan amalanmu yang membuat kamu masuk surga. Kalau ingin dekat dengan Allah, hablum minannasnya perbaiki. Siapapun kamu, siapapun jabatanmu, apapun keadaanmu,
pasti ada yang tidak suka kepadamu. Itu artinya menunjukkan Allah yang mengirimmu. Siapa yang ingin kita dibenci? Tidak ada. Tidak ada yang di bumi ini menginginkan membenci kita. Tapi itu keinginan Allah. Keinginan Allah, keinginan Allah. Maka terimalah saja. Kalau kamu pas didatangkan orang yang tidak suka kepadamu, anak-anakku, sungguh kamu tak ridho dengan Allah. Kamu tak suka dengan itu. Siapa yang suka dibenci? Tidak ada. Tapi itu keinginan Allah, maka terimalah. Ingat, ini keinginan Allah, perintah Allah dan perintah Rasulnya kamu sayangi. Selama tidak merenggut kehormatanmu, merampas hartamu, merenggut nyawamu, kalau hanya mulut, sayangi semua mereka. Ini lebih baik daripada kalian memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Dan ini lebih baik daripada kamu dihina dan diam. Kalian dihina diam ini lebih utama daripada 1000 kali rakaat sholat. Apalagi kalian pas dibenci terus didoakan kebaikan untuk orang yang membencimu. Di dunia ini siapa yang tak pernah dicela dan dibenci? Sempurnanya Rasulullah SAW banyak yang mencela. Apalagi kita. Bahkan itu pamannya sendiri. Bahkan orang-orang yang dekatnya dengan Rasulullah SAW itu pun menghinanya. Ayo saudaraku, siapa yang menerima dan lapang dada, sungguh dia dekat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kesuksesan pada diri manusia jangan dinilai dari hartamu, rumahmu, jabatanmu, kemewahan, bukan, tapi kelapangan hatimu. Tidaklah orang merasakan di hati kecuali sakit hati saat dihina. Semua para ulama, para wali, apalagi saya dan sampai yang orang awam, ini dihina sakit, benar. Para wali pun dihina sakit, tapi kenapa diangkat derajatnya dengan Allah? Karena beliau hanya menahan sakit saja, tapi tidak membalasnya. Karena beliau orang-orang mulia itu orang-orang yang disayangin Allah. Ketika dihina sakit hati, saudaraku, sama seperti kita. Kita dihina sakit hati, tapi bedanya kita ngelawan. Yuk coba belajar. Janganlah kalian melawan itu. Selama tidak merenggut nyawamu, selama tidak merenggut kehormatan dan merampas hartamu, terima saja. Belajarlah lapang dada dan lakukan kebaikan apa yang kamu bisa. Meskipun orang lain itu merasakan bosan dari kebaikanmu, kamu tidak perlu bosan. Teruslah jalan. Tak ada kebaikan yang sia-sia, sekalipun di zahra, sekalipun seukuran semut yang sangat kecil sekali, pasti ada perhitungan semua. Paham? Apa yang kalian lakukan akan diperhitungkan di yaumil kiamah, sekalipun kamu sudah bertobat. Semua akan diperhitungkan. Apa yang kamu lakukan semua akan dipertanggungjawabkan, walaupun kamu sudah bertobat. Maka perhatikan dirimu dan keluargamu, saudara. Yang kedua, yang perlu sampean pahamkan anak-anakku semuanya, tidaklah sedikit pun Allah mengurangi kebahagiaan kalian yang hadir di majelis. Mungkin kalian sudah berencana dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga untuk begini, yang seharusnya bahagia di luar ini, akhirnya kalian datang di majelis. Tidaklah sedetik pun Allah mengurangi kebahagiaan untuk hadir di dalam majelis zikir ini. Lebih-lebih Allah menambahkan kemuliaan dan kebahagiaan yang gak pernah kamu tahu. Inilah keberuntungan orang yang hadir di dalam majelis zikir. Yang hadir di dalam majelis zikir ini bukan soal kaya dan miskin, tapi memang sudah pilihan Allah. Orang dari Gorontalo, dari Kalimantan Selatan, dari Jambi, dari Bengkulu, yang dari kemarin rombongan sudah datang di Serambi, itu bukan keinginan dia. Sungguh mereka, saya katakan, kenapa tidak pesawat? Mereka 2 mobil jauh-jauh, hampir 5 hari baru datang di Serambi. Bisa kalian bayangkan? 5 hari. Itu perjalanan yang luar biasa, saudaraku. Itu taruhannya nyawa mereka di perjalanan. Tapi apa? Kenapa mereka tidak pesawat? Saya katakan, ya mungkin karena repot dan ribet dan ini, entah bagaimana caranya mereka kesini bawa mobil. Bisa dibayangkan. Ada lagi saudara kita yang pernah kalian dengar tahu rombongan dari mana? Sumatera Barat, benar? Itu rombongan berapa motor datang di sini motoran. Itu bukan keinginan mereka dan bukan keinginan kalian datang di Serambi, benar? Apa pernah kalian menghayal akan datang di Serambi? Apa pernah kalian akan bermimpi untuk berkumpul bersama saya? Tapi Allah menginginkan kamu datang di sini. Maka teruskan istiqomahkan ini, karena ini pilihan Allah. Kalau soal miskin, banyak yang miskin di sini. Kalau soal kaya, banyak orang yang punya apartemen di Jakarta, apartemen di luar-luar yang datang di sini. Oh, ini
ini berarti bukan soal kaya dan miskin. Yang hadir di dalam majelis zikir, sungguh saudaraku, bukan soal kaya dan miskin, tapi soal pilihan Allah. Kamu sudah dipilih Allah, maka bagaimana kamu menjaganya? Seperti kamu diberikan kepada anak, bagaimana kamu merawatnya? Maka rawatlah dengan baik. Tidaklah kamu istiqomah sebelum yang kamu cintai terusik di telingamu. Siapa yang kamu ikuti pasti terdengar hal yang tidak baik. Itu adalah menunjukkan bagaimana kamu menjaga istiqomah itu. Maka saudaraku yang perlu diperhatikan, sekali lagi, yang hadir di dalam majelis zikir ini pilihan Allah. Pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat sholat. Pahalanya lebih besar daripada 1000 sedekah. 1000 kali kalian menjenguk orang sakit dan menyelatkan orang wafat. Ini pahala orang yang duduk di majelis zikir walaupun paham tidak paham, apalagi pahamnya, masya Allah. Yang terakhir yang perlu diperhatikan sekali, wahai anak-anakku semua, apapun keadaanmu jangan tinggalkan sholat. Apapun keadaanmu jangan tinggalkan sholat. Allah menciptakan langit dan bumi selama seminggu, jangan tinggalkan pula juga sedekah. Kalian mencari jabatan, mencari harta tahta jabatan tanpa hadir di dalam majelis zikir, dengan jerih payahmu bisa kaya. Kalian pun bisa kaya tanpa zikir, tanpa hadir di dalam majelis zikir pun bisa kaya, bisa sukses. Tapi yang perlu kalian ingatkan, siapa saja yang mencari harta tahta, kedudukan, jabatan, jauh dari majelis zikir, jauh dari ibadah, dan tidak sedekah, maka ingat, gajimu, kekayaanmu, harta jabatanmu setahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang akan menjadi bumerang masalahmu. Ini bukan ancaman Allah, tapi ini hukum alam, karena sudah bumi bersumpah kepada Allah. Maka dari itu saudaraku, yang benar tetaplah benar, tidak akan bisa tercampur dengan keburukan. Kamu yang benar, kamu yang baik, tidak perlu takut disalahkan orang. Teruslah berbuat kebaikan, sayangi masyarakatmu, sayangi saudara-saudaramu, sayangi tetanggamu, sekalipun dia menyakitimu. Tak akan pernah kamu terkalahkan bila mana kamu ditempatkan pada akhlak yang baik, sikap yang baik. Sayangi semua. Kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang yang besar pada dirimu kecuali kamu menyayangi orang tapi orang itu membencimu. Maka teruslah sayang sampai orang itu benar-benar hilang benci denganmu. Tapi berbuat baik jangan cuma untuk dicintai orang. Capek saudaraku, tak akan pernah dapat ujungnya, dan sia-sia orang melakukan kebaikan hanya berharap dicintai orang. Lakukan kebaikan saja. Kalau memang kebaikanmu tidak diperbaiki orang, maka itu artinya kamu sedang diuji kebaikanmu antara baik dan tidak. Maka teruskan saja. Kebaikanmu dihina orang, teruskan saja. Berarti itu ciri-ciri kebaikanmu diridai Allah. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat dan sedekah. Orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang tidak meninggalkan sholat, sedekah dan sholawat, insya Allah aman dah, sudah selamat. Masalah sholat, pertama kali yang ditimbang di akhirat adalah sholat. Kalau sholatmu baik, maka semuanya baik. Sholawat, ketika di padang mahsyar semuanya orang sibuk dan repot, menangis dan makan daging dirinya sendiri dan anak-anaknya karena kelaparan, maka orang yang sholawat itu diberi syafaat Rasulullah SAW. Selamat juga orang yang sedekah, tak akan fakir hidupnya. Sungguh siapa saja harta yang diinfakkan di jalan Allah tak akan pernah berkurang. Walaupun yang kamu tahu kamu memiliki 100.000 dan kamu sumbangkan 50.000, secara matika kamu kurang. Tapi tidak saudaraku, itu bisikan setan saja. Teruslah sedekah. Jangan lewat seminggu, hari Jumat. Kalau kamu pengen tahu usahamu baik enggak, jabatanmu baik, maka apa? Nadraka ila yaumil Jumat. Maka lihatlah di hari Jumat. Kalau di hari Jumat saja kamu abaikan, kamu tidak mau sedekah, pengennya menerima, tentu gajimu, usahamu akan jadi masalah untukmu. Yang membuat jadi masalah bukan Allah, tapi dirimu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Mari minta kepada Allah ketika takdir hajatina. Ya Allah, bi barakatin wal karamah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi syafaati Sayyidina Muhammadin biidznillah, dengan izinmu ya Allah, waridallah, dan ridhamu ya Allah. Kami kumpul di sini karenamu ya Allah, dan karena keinginanmu juga ya Allah.
kami semua yang berkumpul di sini berzikir bersolawat kepadamu dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di antara kami banyak kerepotan, kerewetan, silih berganti yang tak kunjung usai. Mudah-mudahan dengan sebab zikir dan doa bersama, ya Allah, berikan kami kemudahan, berikan kami keselamatan, berikan kami kedamaian, ketenangan, kepuasan dalam hidup, ya Allah. Sungguh saudaraku, di luar sana banyak orang yang mencari dunia tapi tak puas-puas karena hatinya sedang sakit. Maka sebaik-baiknya adalah zikir yang mengobati. Ya Allah, kami semua di sini memohon kepadamu, bertaubat kepadamu dengan sebab zikir dan doa bersama, dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah. Ning sakit manderna waras semuanya, ya Allah. Yang punya banyak hutang, ya Allah, mudah-mudahan diberi jalan keluar, agar kami tak terhina dalam kehidupan, agar kami tak banyak ancaman di dalam kehidupan. Di sana sering kami dengar ancaman karena hutang, banyaknya keributan di rumah tangga karena ekonomi. Ya Allah, kami mohon selamatkan rumah tangga kami, anak keturunan kami, semuanya kami mohonkan kemudahan. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu dengan berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah. Rumah tangga sering cekcok, anak dididik sangatlah sulit, usaha tak ada kemajuan, banyak keluh kesah dengan dunia kami. Ya Allah, perbaikilah hati kami agar kami bisa memperbaiki sholat kami. Kami sering lalai dengan sholat kami, ibadah kami, padahal kematian sangatlah dekat kepada kami, ya Allah. Maafkan, ampuni dosa-dosa kami, ayah ibu kami. Hadirkan ayah ibumu nak, hadirkan ayah ibumu nak, yang membuat kesulitan doamu kabul. Kamu sulit mendoakan orang tuamu. Sebut nama ayah ibumu di dalam majelis zikir. Sungguh mereka yang sudah wafat mendahului kami bahagia nak. Orang tua yang disebut di dalam majelis zikir sangat bahagia di dalam kuburnya nak. Maka pahalanya diibaratkan kalian memberikan haji dan umroh. Diibaratkan seperti menyembelihkan unta. 70 ekor unta kalian sedekahkan untuk orang tuamu. Sebut nama ayah ibumu. Hadirkan raut wajahnya nak. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami. Ayah, terima kasih atas kasih sayangmu, atas keringat dan nafkahmu. Ibu, terima kasih pengorbananmu dan keringat air susumu. Ibu, terima kasih segala-galanya. Aku rindu kepadamu, hanya bisa lantunan doa dan menyebut namamu. Sebut nama ibumu nak, sebut nama ayahmu nak. Ku sebut di dalam majelis zikir bersama kiai, bersama-sama kami menyebut namamu ayah ibu. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami. Aku rindu pelayan kasih sayangnya, canda tawanya, seluruhnya aku merindukannya, ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, maafkan segala kehilapan dalam hidupnya. Yang masih hidup, ya Allah, berkahi kehidupannya, berkahi umurnya, ampuni dan permudahkan segala urusan ibadahnya, ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan untuk kedua orang tua kami, ibu, ayah. Aku memanggilmu di dalam majelis zikir. Dalam lisan kami sering menyebut nama uang, dan uang. Dan aku jarang menyebut namamu. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami sebagai anak. Sungguh anak berdoa 5 kali dalam sehari itu pun sudah termasuk anak durhaka. Apalagi kami yang jarang menyebut.
nama orang tua kami di dalam doa. Ya Allah, berkahi hidup kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Biiznillah, dengan izinmu ya Allah, waridallah, dan ridhamu ya Allah. Mari semuanya minta innakalah kulli syai'in qadir, taqdi hajatina ya Allah. Mintana, aturkan apa yang menjadi doamu. Dengan doa bersama diibaratkan kalian sedang membawa batu besar, kalau sendiri tak akan mampu, bersama-sama akan menjadi mudah dan ringan. Begitulah kalau doa bersama akan mudah diterima dengan Allah. Mintana bersama-sama angkat doamu dengan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah ala kulli halin. Nanti ayo bareng-bareng untuk menghadapi yang Idul Adha. Sabar dek, Kiai anukan ampun sapi 3. Nanti ayo bareng-bareng. Jangan cuma saja. Tadi ada yang memberi sapi di Serambi, alhamdulillah. Dek ada terus apa sapi apa nih Kiai aku nyumbang sapi apa ora apa. Dek nyumbang iya ora apa, dicatat namanya biar saya tahu. Agar saya langsung sebut dengan lisan saya, mudah-mudahan langsung ke tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, dari sekarang diajak teman-temannya. Dek matur, nana matur, semuanya harus dahar semuanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.